Berikut ini Anda akan menyaksikan sebuah contoh pembelajaran mata pelajaran biologi yang menerapkan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning berdasarkan kurikulum 2013. Saya Bu, kertas bisa dibuat kertas daur ulang untuk hiasan Bu. Menurut saya tali-pengen tersebut bisa didaur ulang menjadi tempat pensil, bunga, tabungan, dan lain-lainnya Bu. Luar biasa Dadang, tepuk tangan buat Dadang dan Susi. Materi pokok dalam pembelajaran mata pelajaran biologi kali ini adalah tentang pengolahan limbah dengan model pembelajaran problem based learning yang mendorong siswa untuk memecahkan masalah pengolahan limbah dengan menjadikan limbah menjadi benda yang sangat berguna. Pada pertemuan kali ini, siswa diminta untuk membuat perencanaan dalam pengolahan limbah dari sampah yang tidak berguna di sekeliling rumah, di sekeliling sekolah, dan sekitarnya untuk ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya. Ini sampah banyak banget, bau lagi. Jelas sampahnya banyak karena pembusukan oleh bakteri. Wah, sampah ini mencemari lingkungan dan mengganggu pernapasan kita. Seharusnya ada tempat sampah organik sama anorganik. Kenapa tidak dipilah saja ya? Kan kita sudah mempelajari 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sampah daun-daunan ini bisa diolah menjadi pupuk organik. Dan sampah kertas pun bisa daur ulang kembali. Daur ulangnya itu bisa dijual kembali. Langkah pembelajaran kali ini melalui proses 5M, yaitu mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi atau mencoba mengasosiasi dan mengomunikasikan. Dari keseluruhan proses pembelajaran, kegiatannya lebih banyak pada aktivitas siswa atau student center, sehingga pendidik lebih banyak berperan sebagai motivator dan fasilitator. Pada saat proses mengamati, siswa melakukan aktivitas melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak dengan atau tanpa alat. Pada saat proses menanya, peserta didik mengajukan pertanyaan dari yang faktual sampai yang bersifat hipotetis. Diawali dengan bimbingan guru atau pendidik sampai peserta didik mandiri menjadi suatu kebiasaan. Apakah hanya botol plastik yang bisa didaur ulang? Menurut aku sih masih banyak limbah yang bisa kita daur ulang seperti yang kita dapat pada pertemuan minggu kemarin. Dalam proses mencoba atau mengumpulkan informasi, peserta didik menentukan data yang diperlukan dari pertanyaan yang diajukan, menentukan sumber data atau benda, dokumen, buku, eksperimen, mengumpulkan kata-kata, mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kita mau bikin apa ya? Kita bikin bungkus tas dari sabun yuk. Aku punya banyak kertas bekas, kita bikin daur ulang kertas aja yuk. Tapi kita harus cermati mana yang memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, dalam kegiatan mengasosiasi, peserta didik menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, menentukan hubungan data atau menentukan hubungan kategori, menyimpulkan dari hasil analisis data. Bahan yang digunakan hanya botol plastik, kertas kado, gunting, sama lem aja kan? Caranya juga mudah ya. Jadi kita bisa menentukan judulnya cara mendaur ulang plastik. Kalau menurutku, bagaimana kalau cara daur ulang limbah? Kalau aku sependapat dengan Intan. Yang terakhir, dalam kegiatan mengomunikasikan, peserta didik menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, bisa tulisan, bisa diagram, bisa bahkan gambar atau media lainnya. Hasil kelompok kami akan mendaur ulang limbah dari sampah plastik yang akan diolah menjadi berbagai barang yang memiliki nilai jual. Ya, kita kasih aplaus buat Minta dari kelompok. Dalam kurikulum 2013,
Penilaian ontetik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh untuk menilai mulai dari input, proses, dan output pembelajaran. Apakah hanya botol plastik yang bisa didaur ulang? Menurut aku sih tidak, masih banyak limbah yang lain. Pemirsa, khusus rekan-rekan guru yang saya cintai, demikian contoh bagaimana proses pembelajaran mata pelajaran biologi yang menerapkan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning berdasarkan implementasi kurikulum 2013. Tentunya dari contoh tadi, sebagai pendidik sudah mendapatkan gambaran proses atau tahapan-tahapan pembelajaran dari awal hingga akhir. Sampai jumpa dan terima kasih. Sekian.